Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali KPM yang sudah mulai tidak sabar ya, alias sudah tidak berharap lagi adanya penyaluran BLT mitigasi risiko pangan. Karena selain sudah molor hingga memasuki hari raya ya tentunya, ini tentu menjadi pukulan yang sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali KPM yang sudah bertanya di kolom komentar, baik yang melalui channel Express Dokter maupun kolom komentar DM dan lain sebagainya, terkait dengan kira-kira kapan untuk bantuan PK tahap kedua cair. Apakah sudah ada tanda-tandanya? Nah, pertanyaan ini sangat wajar sekali keluar dari para KPM mengingat kita sudah hampir ya habis ya di bulan Maret dan kita akan memasuki bulan April. Dan juga di bulan April ini akan ada hari besar yaitu mendekati hari raya atau lebaran. Nah, fenomena yang sering terjadi mendekati hari raya ini kebutuhan bahan pokok ini harganya semakin melonjak naik. Dan ini dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas termasuk juga saya sendiri. Nah, dengan adanya kenaikan harga bahan pokok yang luar biasa, ini tentunya menjadi beban bagi kita, terutama daya beli masyarakat prasejahtera yang mulai melemah. Nah, ketika menunggu BLT mitigasi risiko pangan belum tersalur, maka otomatis masyarakat penerima bantuan sosial, terutama PKH, ini tentunya lebih realistis mengalihkan pertanyaan kapan kira-kira bantuan PKH cair. Oke, untuk bantuan PKH yang saya bahas di kesempatan video kali ini adalah bantuan PKH untuk KPM yang bantuannya ini disalurkan oleh KKS atau Himbara maupun Bank Syariah Indonesia. Karena untuk KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, tentu tahap kedua ini masih lama ya, karena tahap pertama ini baru disalurkan untuk kuota 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Sehingga untuk kuota tahap yang kedua yaitu April, Mei, Juni, ini kemungkinan masih disalurkan antara bulan Mei atau Juni. Nah, tentunya ini menjadi kesempatan bagi KPM yang bantuannya disalurkan oleh KKS karena skema penyaluran oleh KKS ini 2 bulan. Jadi untuk Januari Februari sudah dilaksanakan dan ini saatnya kita menunggu bersama alokasi bulan Februari dan juga bulan Maret dan juga bulan April. Nah, apakah sudah ada tandanya? Nah, ini belum ada tanda-tandanya ya hingga hari ini. Yang jelas saya akan memberikan beberapa tanda yang mungkin ini menjadi acuan. Jika misalkan tanda-tanda ini sudah terjadi, maka otomatis harapan kita bersama adalah bantuan PKH tahap kedua ini segera di top up atau segera dicairkan. Perlu Anda ketahui bahwa bantuan PKH ini peruntukannya adalah untuk kebutuhan komponen yang dimiliki, baik itu kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Maka harapan dari pemerintah adalah dengan cairnya PKH ini tidak dipergunakan untuk kebutuhan pokok selain kebutuhan komponen yang dimiliki. Namun ketika kita berkaca pada tahun sebelumnya, ya bantuan PKH yang disalurkan melalui KKS ini ternyata dipercepat 2 bulan dan dilaksanakan percepatan penyaluran sebelum hari raya. Karena Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Menteri Sosial ini mengharapkan adanya daya beli yang tetap stabil, terutama masyarakat prasejahtera, apalagi ketika harga kebutuhan bahan pokok naik. Sehingga harapannya ya sama ya dengan tahun 2024 ini, semoga saja memang pemerintah ini bisa mempercepat penyaluran bantuan PKH sebelum hari raya, karena ini hubungannya dengan daya beli masyarakat yang membutuhkan tentunya. Tanda pertama yang bisa terjadi adalah dari periode penyaluran. Kita tahu bahwa untuk penyaluran melalui Himbara ini dilaksanakan skema 2 bulan dan tahap kedua ini tentunya bulan Maret April. Dengan memasuki periode tahap kedua ini maka secara otomatis di 5 hari ke depan bulan April tentu ini akan menjadi periode yang seharusnya memang menjadi penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Ciri-ciri yang kedua yang bisa kita sebutkan adalah nah, bantuan PKH akan bisa ditebak cairnya untuk tahap kedua ini jika status keterangan PKH bulan Maret dan April sudah masuk ke menu 6NG. Biasanya yang paling update ini adalah menu 6NG yang ada di operator atau SPV 6NG yang ada di dinas kabupaten, dinas sosial kabupaten atau kota. Nah, ini yang biasanya paling update. Lalu jika misalkan di operator 6NG dinas sosial kabupaten atau kota sudah update, ini akan diikuti oleh keterangan PK tahap kedua update di menu 6NG baik itu operator DTKS desa atau kelurahan maupun operator maupun aplikasi 6NG yang ada di pendamping sosial. Namun channel Inspirasi Oktara tidak bisa memberitahukan hal tersebut karena akun 6NG yang saya miliki adalah KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi yang Himbara ya harus berkonsultasi dengan operator 6NG ataupun pendamping sosial yang menangani
penyaluran PKH melalui Himbara atau KKS. Jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ciri-cirinya diikuti dengan adanya status cek rekening. Jadi syarat untuk bisa adanya penyaluran bantuan PKH, maka status rekeningnya harus bertuliskan berhasil cek rekening. Setelah itu syarat yang utamanya atau ciri-ciri pertama atau tanda-tanda selanjutnya ya Mas saya. Nah, di status keterangan SP2D harus sudah bertuliskan SPM, lalu SP2D, lalu finalnya adalah standing instruction atau SI. Jika status sudah SI, maka otomatis biasanya 1 bahkan 3 hari ke depan setelah status SI, bantuan PKH ini biasanya akan segera di top up oleh Himbara masing-masing ya maupun Bank Syariah Indonesia tentunya. Nah, harapannya seperti itu, kita berdoa bersama ya, semoga sebelum hari raya bantuan PKH tahap kedua ini sudah bisa dicairkan oleh pemerintah sehingga terutama KPM penerima PKH murni ini tidak menunggu-nunggu ya bantuan PKH-nya cair. Karena apa? Karena BLT mitigasi risiko pangan hingga hari ini memang masih belum menemui titik jelas karena Menteri Perekonomian sebagai penyelenggara ini masih terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial maupun Menteri Keuangan. Yang jelas karena berkaca dari tahun sebelumnya bahwa PKH murni tidak mendapatkan El Nino, maka sudah sebaiknya memang penerima PKH murni tidak terlalu berharap lebih untuk BLT mitigasi risiko pangan karena memang data yang digunakan adalah DTKS sejumlah 18,8 juta dari Kementerian Sosial, dan jika acuannya adalah DTKS 18,8 juta ini kuota penuh dari penerima sembako, maka otomatis penerima PKH murni ini kemungkinan kecil sekali bisa mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Jika misalkan ada update informasi terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap kedua, tentu channel Infrastruktur akan menginformasikan kepada Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel ini, terutama bagi Anda yang telah subscribe channel Infrastruktur. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.